Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jangan lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah supaya Allah menambahkan nikmat kepada kita. Karena barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syirik. Oke, sebelumnya jangan lupa kita mengikhlaskan niat dulu ya. Kita tata niatnya lillahi ta'ala, karena Allah hanya akan menerima amal ketaatan dari hamba yang dilakukan dengan niat ikhlas kepadanya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu hak Allah yang paling agung terhadap hambanya. Apa itu? Mungkin ada yang tahu? Oke, jadi hak Allah yang paling agung atas para hambanya adalah mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena syirik itu adalah dosa besar yang dilakukan oleh hamba yang mana Allah tidak akan mengampuninya. Sedangkan dosa selain syirik akan diampuni oleh Allah atas siapa saja yang Allah kehendaki. Oke, dalam syirik itu ada istilah yaitu syirkul akbar dan syirkul asghar. Apa itu? Syirkul akbar itu seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu mensekutukan Allah atau beribadah kepada selain Allah. Misalnya beribadah kepada patung, beribadah kepada matahari, bulan, api. Nah, itu semua merupakan syirik. Kemudian untuk yang syirik asghar. Syirkul asghar ini adalah riya. Riya itu bagaimana definisinya? Yaitu ketika kita melakukan amal kebaikan di mana ternyata amal yang dilakukan itu bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Lalu apa persamaannya antara syirkul akbar dan syirkul asghar ini? Kalau syirkul akbar ini nanti akan menghapus semua pahala amal kebaikan, mulai sejak dia balik sampai saat ia melakukan kesyirikan itu. Misalnya ia berumur 70 tahun terus pada umur yang ke-70 tahun itu dia syirik, nah maka pahala amal kebaikannya selama 70 tahun yang telah lalu itu akan hilang. Bedanya dengan syirkul asghar, itu juga menghapus pahala, riya itu menghapus pahala, tapi pahalanya apa? Pahala amal kebaikan yang dibarengi dengan riya. Nah, itu perbedaannya. Anak-anak, kita harus mewaspadai segala macam bentuk kekufuran, baik itu syirik ataupun bukan syirik. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kekufuran jika dia telah mati namun ia belum kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu Quran surat Muhammad ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Maka anak-anak, marilah kita menjauhi segala macam bentuk kekufuran, baik itu kekufuran keyakinan, kekufuran perkataan maupun kekufuran dalam perbuatan. Contoh perbuatan dari syirik. Yang pertama, kita akan belajar mengenai macam-macam syirik. Nah, macam-macam syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kufur syirik, dan yang kedua adalah kufur ghairu syirik. Nah, kufur syirik itu adalah beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbuatan dari syirik adalah kita menyembah selain Allah. Contoh perbuatan dari syirik adalah makhluk yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia menyembah matahari, berhala, api, bulan, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan dari syirik. Adapun dalilnya yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 48 yang bunyinya, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, yang artinya sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah kufur ghairu syirik. Kufur ghairu syirik adalah meyakini perkataan atau perbuatan yang menjatuhkan ke dalam kekufuran. Maksudnya adalah barang siapa yang perkataannya atau perbuatannya atau keyakinannya itu condong kepada syirik. Contohnya, kufur keyakinannya terdapat dalil yang mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Itu terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 15. Nah, barang siapa yang ragu-ragu dalam meyakini adanya Allah atau Rasul-Nya, maka itu disebut kufur keyakinan. Lalu, contoh bila kita syirik perbuatan, yaitu kita bersujud kepada matahari, bulan, atau melempar Al-Quran kepada tempat yang kotor. Nah, ada surat Al-Sufilat ayat 37, yaitu janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Yaitu bila kita melakukan perbuatan tadi seperti tadi contohnya, kita menyembah matahari, bulan, atau lain sebagainya, itu termasuk syirik dalam bentuk perbuatan. Contoh syirik perkataan, yaitu mencaci maki Nabi atau Rasul, lalu mengatakan bahwa Allah zalim kepada hamba-hambanya. Itu termasuk dalam syirik kategori perkataan. Adapun dalilnya terdapat pada surat At-Taubah ayat 74, yaitu mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam. Dan yang terakhir, contoh bentuk-bentuk syirik. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah adalah jism. Jism itu artinya benda atau sesuatu yang berbentuk. Nah, orang atau manusia atau makhluk yang meyakini bahwa Allah itu berbentuk atau memiliki jism, hakikatnya mereka itu
menyembah sesuatu yang mereka yakini berupa jism itu, berupa bentuk itu. Jadi hakikatnya mereka tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah sesuatu yang berbentuk atau sesuatu yang mereka hayal, itu yang mereka sembah. Lalu yang kedua, mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, ya dimana seseorang atau manusia itu meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat seperti makhluk. Contohnya makhluk memiliki sifat lapar, sifat sombong, ataupun sifat-sifat lainnya. Hakikatnya mereka atau manusia tersebut menyembah makhluk yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi, dan yang terakhir adalah meyakini adanya pencipta selain Allah, dan barang siapa yang meyakini berarti dia juga telah berbuat perbuatan syirik, dimana dia mempercayai bahwasanya ada Allah selain Allah, dimana Allah tersebut menciptakan Allah ini, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan. Bila ada yang belum paham boleh ditanyakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya dan juga cara menghindari dari perbuatan syirik. Nah, yang pertama yaitu bahaya dari perbuatan syirik. Nah, pastinya sudah pernah tahu kan bahwa syirik itu merupakan dosa besar. Nah, merupakan dosa besar jika kita melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melakukan syirik itu akan sesat di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun bahaya dari perbuatan syirik itu yang pertama, seluruh amalan akan gugur. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, yang artinya telah diwahyukan kepada engkau dan Rasulullah sebelum engkau, apabila engkau melakukan perbuatan syirik, maka seluruh amalanmu akan gugur dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, sebagai contoh, ada seorang hamba selama 60 tahun melakukan amal soleh. Nah, tetapi sebelum ia meninggal, ia melakukan perbuatan syirik. Nah, jadi selama 60 tahun seluruh amal soleh berupa haji, sedekah, infak, dan berbakti pada orang tua itu semuanya akan gugur karena dia akhiri amalannya dengan perbuatan syirik. Nah, selanjutnya bahaya dari perbuatan syirik itu dosa tidak akan diampuni. Nah, seperti misalnya ada seorang yang meninggal dalam keadaan maksiat seperti berzina, atau bunuh diri, atau misalkan merampok. Nah, kemudian ia meninggal ketika ditembak oleh polisi, maka ia itu telah melakukan dosa besar dan ia belum sempat bertaubat, maka ia terancam di neraka jahanam. Akan tetapi masih ada kemungkinan bagi Allah untuk mengampuninya. Berbeda halnya jika ia telah melakukan dosa besar akan tapi dia belum sempat bertaubat, maka mustahil bagi Allah untuk mengampuninya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kekal di dalam neraka jahanam. Nah, ketiga musibah ini itu sangat saling berkaitan. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka seluruh amalannya itu akan gugur. Kemudian jika ia meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan juga belum sempat bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni dan kekal ditempatkan di neraka. Nah, karena kita sudah tahu bahaya-bahaya dari perbuatan syirik, tentu kita harus menjauhi perbuatan syirik tersebut. Nah, bagaimana cara kita menjauhi perbuatan tersebut atau menghindari perbuatan tersebut? Yang pertama, kita harus ikhlas dalam berbuat. Itu meyakini bahwa setiap amalan kebajikan yang dilakukan hanya semata-mata
karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Yang kedua, yaitu yakin adanya balasan dari Allah. Yang ketiga, harus memperbanyak dzikrullah. Nah, apa itu dzikrullah? Dzikrullah itu berarti mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu adalah merupakan obat dari penyakit hati, dan dia itu termasuk di dalamnya. Nah, dengan memperbanyak dzikrullah, baik dengan lisan maupun hati, itu berarti seorang hamba telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara menghindari perilaku syirik menurut ajaran Islam. Dan semoga kita semua dijauhkan dan juga terhindar dari hal-hal yang bersifat mempersekutukan Allah. Amin. Kita akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.